Pasal bentar gua. Atau oke nih dan. Oke kan,
Hare Krishna, Prabu dan Mataji yang sangat saya hormati, saya cintai, dan terutama Prabu Kamalakara, sekeluarga, dan Prabu Sudarsan yang sudah memulai 4 puridam ini dari ide kecil dan atas seizin dari Guru Maharaj, dari perjuangan yang luar biasa sudah bisa mewujudkan tempat untuk para penyembah bisa berkumpul dan melaksanakan kewajiban saat kita lihatnya di tempat ini. Jadi itulah perjuangan yang gigih dari seorang penyembah untuk ikut bisa berpartisipasi dalam sarkita niatnya dan misi Srila Prabhupada untuk menyebarluaskan kesadaran Krishna ini. Jadi sangat baik sekali kita bisa mendekatkan ataupun membuat center-center di pelosok kampung dan desa, sebagaimana diramalkan oleh Sri Chaitanya Prabhu bahwa nama suci beliau akan didengar, akan terkumandang di setiap pelosok kampung dan desa. Dari awalnya orang berpikir atau para penyembah berpikir hanya di pelosok kampung dan desa di India saja, tapi kemudian setelah Prabhupada keluar dari India atas perintah dari Guru Purwanandjo dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ya akhirnya setelah beliau
cukup lama mempersiapkan diri, ya, beliau keluar ke dunia barat dan memulai keseruan Krishna di Amerika, dan kemudian dari Amerika menyebar ke seluruh pelosok dunia sampai kita sekarang berada di tempat ini. Jadi itu adalah karena sankirtannya ini adalah rencana Tuhan sendiri, rencana dari Sri Gauranga Mahaprabhu untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh seperti kita ini. Jadi pada zaman Kali Yuga ini satu-satunya cara untuk bisa kita selamat dari cengkraman tiga sifat alam material dari maya hanyalah ketika kita berserah diri pada personal Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dari guru kerohanian, dan kemudian berserah diri pada nama suci beliau, karena nama suci Krishna tidak berbeda dengan Krishna sendiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Siksastaka sloka kedua. Nam namakari bahuda nija sarva saktis tatra pitanya mita smarana kalaha eta trisi tava kripa bhagavano mampir durlayam mitrisamiha jarinangaraha. Jadi dalam sloka ini dijelaskan bahwa ya, Nam akari bahuda nija sarva saktis. Wahai Tuhanku Sri Krishna, Anda sudah menginvestasikan, memasukkan segala kekuatan rohani Anda pada nama suci. Namun malang sekali, hamba begitu jatuh dan begitu bodoh sehingga hamba tidak tertarik untuk mengucapkan nama suci. Dan untuk mengucapkan nama suci tidak ada aturan dan peraturan yang ketat. Ya, hanya perlu kita mengucapkan nama suci saja. Dan jelasan Nija Sarwa Saktis. Jadi dalam setiap nama suci itu segala kekuatan rohani Tuhan sudah ada di dalamnya. Jadi karena itu nama suci juga tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya. Abhinatvam nama namina. Tidak ada perbedaan antara nama suci dengan Krishna sendiri. Bahkan nama suci dilasan lebih berkarunia daripada Sri Krishna sendiri. Seperti juga antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Sri Krishna adalah sama-sama personal Tuhan Yang Maha Esa yang asli. Tetapi Sri Gauranga Mahaprabhu lebih berkarunia daripada Krishna sendiri. Jadi inilah kemujuran kita pada zaman Kali Yuga ini. Ya, Sri Krishna sendiri turun menjadi penyembah, menjadi Sri Gauranga Mahaprabhu untuk memberikan kita karunia. Ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Krishna dengan cara mengucapkan nama suci beliau. Ya. Dan dijelaskan tidak ada satu syarat apapun untuk mengucapkan nama suci. Yang penting hanya menggetarkan lidah kita. Ya. Tapi untuk lebih efektif dalam mengucapkan nama suci itu ada suatu sikap yang perlu kita miliki, sebagaimana dijelaskan di dalam sloka ketiga dari Siksastaka. Prenadapi sunicena Iwasa Isnuna Amanina Madanena Kirtanya Sadahari. Jadi di sinilah Kirtanya Sadahari. Kita hendaknya terus menerus mengucapkan nama suci. Bagaimana caranya supaya kita terus menerus bisa mengucapkan nama suci? Kita hendaknya menjadikan diri kita lebih rendah dari rumput di jalan. Jadi sekali rumput di jalan itu, kalau rumput yang masih hidup, kalau gitu diinjak orang lewat, nanti dia hidup, bangun lagi begitu. Karena ini dijelaskan si Chaitanya Mahaprabhu, sekali rumput yang tergeletak di jalan begitu. Ya, kalau sekali rumput itu sudah tergeletak, sudah lepas dari batangnya, dari tumbuhannya begitu. Diinjak di apa-apa saja dia tidak pernah bangun lagi begitu. Itulah sikap yang harus kita miliki. Bagaimana kita menjadikan diri kita sangat rendah hati. Yang kedua adalah sikap toleransi. Lebih toleransi dari sebatang pohon. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa pohon itu toleransi? Jadi di sini kita lihat ada pohon durian.
lagi berbuah lagi, sudah dibungkus-bungkus ya. Ya. Mudah-mudahan sudah ada yang makan. Ya, jadi seperti pohon mangga yang berbuah banyak begitu. Ya. Dan mereka punya buah, punya daun, punya bunga, bukan untuk pohon itu sendiri, tapi dia abdikan semua itu untuk kepentingan orang lain. Ya. Dan kadang-kadang dilempari, ya masih juga dia memberikan buahnya. Ya. Kadang-kadang dipotong. Pada saat dia panas, dia tidak pernah minta bantuan untuk dipayungi ataupun disirami. Ketika dia kehujanan pun dia tidak pernah minta tolong untuk dipayungi ataupun diselamatkan seperti itu. Tapi di atas segala penderitaan untuk dirinya sendiri, dia memberikan segala-galanya untuk kepentingan orang lain. Karena itu di dalam Srimad Bhagavatam pada lila Sri Krishna, ketika beliau memberikan karunia kepada gadis-gadis yang memuja Dewa Katyayani untuk mendapatkan Krishna sebagai suaminya, setelah mereka 1 bulan penuh melakukan pertapaan, Krishna terpuaskan dan datang untuk memberikan karunia dan menerima mereka sebagai istri-istri Sri Krishna, dan mereka menjanjikan bahwa nanti dalam tarian rasa berikutnya mereka akan memperoleh kesempatan bersama Sri Krishna. Dan setelah selesai, Krishna memberikan karunia itu dan menyuruh para anak-anak gadis desa itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Krishna melanjutkan perjalanannya, dan karena itu siang hari kemudian beliau berteduh pada sebuah pohon. Dan ketika itu Krishna juga memberikan pujian pada pohon itu seperti itu. Bayangkan, lihatlah pohon ini, dia berdiri di sini tidak pernah minta apapun, tapi dia memberikan segala-galanya, ya daun, buah, pohon, lalu bahkan babakannya dan sebagainya. Semua itu hanya untuk kepentingan orang lain, tanpa mementingkan untuk dirinya sendiri. Karena itu Krishna menyampaikan, jika kita semua mampu bertindak seperti itu, betapa mulianya. Seperti pohon itu dimuliakan, karena dia selalu menyediakan dirinya untuk kepentingan orang lain. Begitu pula jika kita mampu menjadikan hidup kita ini bermanfaat untuk kepentingan orang lain, ya, maka itu sangat dimuliakan. Dan bagaimana caranya kita memberikan segala kemujuran, keuntungan untuk orang lain? Kita ada banyak cara. Ada dengan cara material, dengan orang kaya membagikan kekayaannya untuk membantu orang lain ketika orang kelaparan, atau ada bencana alam, orang mereka memberikan sumbangan dan sebagainya. Karena sumbangan ini pun ada tiga macam. Ada untuk badan, ada untuk pikiran, ada untuk roh. Ya. Kalau untuk badan, ketika orang kelaparan, lapar dan sebagainya, dia memberikan makanan. Ya. Ketika orang seperti untuk memberikan sekolah, pendidikan gratis dan sebagainya, seperti itu untuk kesejahteraan sang pikiran dan kecerdasan seperti itu. Tapi kesejahteraan yang paling baik adalah bagaimana kita memberikan kesejahteraan pada sang roh. Kesejahteraan untuk sang roh ini hanya bisa diberikan melalui proses kesadaran Krishna, itu dengan menghubungkan mereka kembali kepada Krishna, ya, dengan mengingatkan mereka untuk mengucapkan nama suci Krishna, menyibukkan mereka dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Sehingga dengan cara demikian, ketika dia setiap orang menjadi penyembah dan menjadi tekun di dalam proses bakti, maka mereka pada akhir hidupnya ingat dengan Krishna, ingat dengan lila rohani Sri Krishna, ya, maka mereka pasti akan pulang kembali ke dunia rohani, sebagaimana Krishna sudah menjanjikan di dalam Bhagavad Gita, ya, siapapun ketika akhir masa hidupnya, ya, ketika dia meninggalkan badannya sambil ingat kepadaku, pasti dia akan sampai kepadaku. Dan orang yang telah sampai kepadaku kembali ke dunia rohani, dia tidak akan pernah lahir lagi di dunia materi ini. Kan mudah sekali caranya, kan, seperti itu. Hanya bisa ingat kepada Krishna pada saat akhir hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ingat pada Krishna pada saat akhir hidup kita?
Artinya kita sepanjang hidup kita harus melatih diri kita untuk selalu bisa ingat pada Krishna, dengan mengucapkan nama suci Krishna. Ya, seperti khususnya pada bulan Ramadan sekarang ini, selama 1 bulan penuh kita bisa melakukan banyak kegiatan. Seperti hari ini, ya, hari yang sangat mujur di tengah-tengah bulan Ramadan, kita menyelenggarakan Prabu Kamalakara, mengundang Prabu dan Mantaji, mengundang para hotri untuk bisa menyelenggarakan Agnihotra, yang tujuannya untuk menyucikan tempat ini supaya bisa digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan sadhana bakti di sini. Begitu pun selama 1 bulan ini kita bisa mempersembahkan ghee, mempersembahkan lampu. Ya, karena itu dengan hanya mempersembahkan ghee, lampu ghee pada bulan ini, itu keuntungannya sangat luar biasa. Bahkan kita bisa mempersembahkan lampu ghee itu atas nama leluhur, atas nama teman, atas nama keluarga yang tidak bisa hadir umpamanya. Jadi itu luar biasa keuntungannya. Bahkan hanya dengan mempersembahkan lampu itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih, Krishna menerimanya dengan sangat luar biasa. Artinya ketika kita mempersembahkan, ya, karena mempersembahkan lampu gitu, asal mulanya itu ceritanya saya sampaikan sedikit. Ketika Krishna kembali dari mengembalakan sapi-sapi, ya, dan mereka kembali dari gembala itu, penggembalaan itu, pada Sanyakala, jadi Sanyakala itu sudah agak gelap, dan Ibu Yasoda ketika menyambut Krishna, ya, Ibu Yasoda dan Ibu Rohini membawa lampu ghee begitu untuk melihat di seluruh bagian dari kakinya, kemudian seluruh badannya dilihat. Dan karena waktu itu tidak ada listrik, ya, hanya dengan lampu itu, ya, mereka melihat, memperhatikan apakah kakinya tidak ada goresan, tidak ada luka, ataupun karena bermain-main dan sebagainya, apakah tidak ada terluka, apa dan sebagainya seperti itu. Jadi dilihat dari setiap bagian daripada badan Tuhan Sri Krishna itu dilihat dengan teliti sekali. Itu sebenarnya maknanya. Ya, karena itu siapapun yang mempersembahkan lampu ghee dengan penuh cinta kasih seperti itu, dan lampu itu merefleksi pada diri kita. Artinya kita juga dengan menerangi Krishna, Krishna menerangi diri kita. Gitu. Sama ketika kita bercermin, ketika kita merias diri kita melihat di cermin itu wajah kita terias di sana, bayangan kita terias di sana juga seperti itu. Jadi inilah makna-makna yang sangat besar, dan ya, kita bisa juga mempersembahkan itu atas nama keluarga, atas nama leluhur, atas nama siapa saja yang kita hormati atau yang kita cintai, seperti itu kita mendoakannya seperti itu. Jadi banyak sekali kemujuran yang bisa diperoleh dari bulan Ramadan ini, dan kita hendaknya mengambil, ya, karunia yang besar ini dan juga dengan selalu mendengarkan lila-lila rohani Sri Krishna, ya, seperti tadi pagi, setiap pagi kalau Prabu, ya, bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kelas dari Manggala Sadhana Bakti, ya, selama 1 bulan penuh ini, ya, para penyembah akan menceritakan lila-lila rohani Sri Krishna, ya. Jadi seperti tadi pagi dijelaskan bagaimana Sri Krishna membunuh Agasura, dan setelah membunuh Agasura, bagaimana setelah 1 tahun, ya, Krishna membunuh Agasura itu baru kemudian terceritakan di kampung Vrindavan seperti itu. Kenapa terjadi demikian? Kemudian Pariksit Maharaj bertanya kepada Sukadeva Goswami, dan dengan pertanyaan itu Sukadeva Goswami menjadi sangat bersemangat sekali untuk menceritakan, karena seorang murid jika mengembangkan keinginan tahu yang begitu kuat untuk mendengarkan dari guru kerohanian, maka guru kerohanian akan mendapatkan inspirasi yang lebih luas, lebih dalam lagi untuk memberikan karunia kepada murid dan para pendengarnya seperti itu. Nah, kemudian di sana diceritakan bahwa setelah
membunuh Agasura. Karena itu sudah agak siang, mereka kembali ke tepi sungai Yamuna, duduk di sana di pasir-pasir yang lembut, dan Krishna menjadi seperti kelopak bunga Padma. Krishna di tengah-tengah menjadi pusatnya, dan semua anak-anak gembala sapi mengelilinginya. Walaupun Krishna menghadap kepada satu arah seperti kita ini poinnya di sini, kita menghadap satu arah, tapi yang di belakang Krishna pun melihat seolah-olah Krishna menghadap mereka, seperti tidak ada yang dibelakangi oleh Krishna. Semua melihat Krishna menghadap mereka, dan mereka di sana saling berbagi prasadam. Ya. Dan ketika mereka akan berbagi prasadam itu, ya, Krishna menyarankan dan teman-temannya melepaskan anak-anak sapi itu supaya mereka bebas memakan rumput di sekeliling sungai Yamuna, di padang rumput di sana, karena rumput menghijau dan sebagainya. Setelah beberapa lama mereka saling berbagi prasadam, saling berebut begitu. Kemudian anak-anak gembala sapi itu tidak melihat lagi anak-anak sapi di sekelilingnya. Mereka menjadi cemas, dan Krishna mengerti apa yang dirasakan oleh mereka. Kemudian Krishna menyampaikan, tenang saja, kalian lanjutkan makan siang kalian ini, dan saya sendiri yang akan mencari sapi-sapi itu, sambil beliau memegang nasi, ya, apa yang dicampur dengan yogurt begitu dengan tangan kirinya, ya, dan beliau keliling. Setelah dicari kemana-mana tidak ditemukan sapi-sapi itu, dan setelah Krishna kembali ke tempat semula, teman-temannya juga sudah tidak ada di sana, ya. Dan kemudian beliau merenung sebentar, beliau mengerti, oh, ini Brahma lagi memuji saya ini. Dan Krishna berpikir, kalau saya kembali sendirian tanpa teman, tanpa anak sapi, pasti akan heboh penduduk Vrindavan. Karena itu Krishna memperbanyak diri beliau, sebanyak anak-anak sapi dan sebanyak-banyak teman-teman semuanya itu, dengan perhiasan, dengan perbedaan, dan dengan sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Dan ketika mereka kembali semuanya, ya, induk-induk sapi, orang tua dari masing-masing anak-anak gembala sapi itu menyambut anaknya dengan penuh cinta kasih, dan menciumi dan sebagainya, ya, lebih daripada sebelumnya, ya. Dan biasanya mereka lebih mencintai Krishna daripada anak-anak mereka. Tetapi pada saat 1 tahun penuh saat itu, mereka seolah-olah lupa pada Krishna, dan mereka sangat mencintai anak-anaknya dan meriasnya dan sebagainya. Bahkan induk-induk sapi pun seperti itu, lebih mencintai anak-anaknya ketika itu, karena semuanya itu adalah Krishna sendiri yang sudah berubah menjadi anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi, teman-temannya itu. Setelah hampir 1 tahun penuh seperti itu, ya, kemudian mereka mengembalakan sapi di dekat Bukit Gorda, dan induk-induk sapi di atas digembalakan oleh para orang tua, dan di bawah adalah anak-anak anak-anak sapi yang di bawah, ya. Dan ketika induk-induk sapi di atas melihat anak-anaknya mereka di bawah itu, mereka berlarian dari atas, sebabnya orang-orang tua mereka tidak bisa menyetopnya begitu, ya, karena melihat di bawah itu anak-anak mereka. Sebenarnya yang menjadi anak-anak sapi itu adalah Krishna sendiri, ya. Dan akhirnya mereka terjadi pemandangan yang sangat luar biasa, bagaimana induk-induk sapi itu walaupun mereka sudah punya anak lagi, tetapi lebih mencintai anak-anaknya yang sudah lebih besar lagi, ya, seperti itu. Nah, ketika itu Balaram ikut dan memperhatikan hal itu. Balaram menjadi sangat heran sekali, dan kemudian bertanya kepada Krishna. Ini saya ringkas nih, ya. Jadi akhirnya Krishna menyampaikan secara ringkas bahwa Brahma sedang ingin memujinya. Ketika itu Balaram tidak ikut, karena pas pada saat awal itu, ya, pada saat Krishna membunuh Agasura dan bagaimana Brahma menculik anak-anak sapi dan teman-teman Krishna itu, Balaram tidak ikut, karena itu, waktu itu pas ulang tahun beliau, seperti itu. Dan ketika Krishna menyampaikan secara ringkas kejadian itu, maka Krishna mengerti, dan akhirnya kemudian setelah itu kembali ke tempat semula, ya,
ke tepi Sungai Yamuna, dan di tempat semula bagaimana kejadian di awal itu. Dan pas saat itu sudah 1 tahun penuh menurut perhitungan di bumi, dan bagi Brahma itu hanya sekejap, hanya sesaat begitu. Ya, itulah perbedaan waktu antara Brahma Satyaloka dengan bumi kita ini. Ya, sesaat di sana sudah 1 tahun di sini begitu. Dan ketika Brahma kembali melihat ya bagaimana Krishna dan sebagainya, dia berpikir bahwa sekarang Krishna akan sendirian bermain begitu. Tapi dilihat bahwa ya sapi-sapi yang sama yang sudah dia sembunyikan dan anak-anak sapi bermain dengan Krishna sebagai semula seperti itu. Dan Brahma sendiri bingung begitu. Dilihat ke tempat di mana disembunyikan, itu sapi-sapi dan anak-anak sapi yang anak-anak gembala sapi yang disembunyikan itu masih tertidur di sana. Tapi ketika melihat lagi bagaimana Krishna dikelilingi oleh teman-temannya dan sebagainya, ya, masih melihat pemandangan yang sama begitu. Akhirnya Brahma bingung. Sebenarnya Brahma menguji itu untuk membuat Krishna bingung gitu. Tapi karena kehebatan Krishna jauh lebih besar daripada Brahma, sama seperti tukang sihir ataupun yang punya ilmu lihat baru tahap awal melawan yang lebih tinggi kan pasti kalah kan, seperti itu. Akhirnya Krishna memperlihatkan kepada Brahma bahwa semua teman-teman dan anak-anak sapi itu adalah beliau sendiri dalam wujud Wisnu bertangan 4 dengan para mahkota yang lengkap dan sebagainya seperti itu. Dan keluar dari badan Krishna, memperbanyak diri, kemudian masuk lagi seperti itu. Nah di sanalah kemudian Brahma ya menyadari bahwa memang betul Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, dan kemudian di sana Brahma memohon maaf kepada Sri Krishna, menyampaikan doa-doa pujian dan sebagainya seperti itu. Jadi itulah secara ringkas dapat saya ceritakan seperti itu, dan supaya ada diingat begitu nanti bagaimana doa-doa Brahma dan sebagainya bisa dibaca di buku Krishna. Ya. Jadi karena ini supaya tidak terlalu lama, ya, saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Prabu Kamalakara dan Prabu Sudarsan dan para penyembah yang selalu ikut tergabung di dalam pergaulan di sini. Ya, kami ucapkan selamat atas sudah bangunnya tempat ini walaupun kecil dan sederhana, tetapi ya ini cukup untuk sebagai fasilitas bagaimana para penyembah di sini bisa melakukan pergaulan dan melaksanakan pelayanan bakti lebih lanjut seperti itu. Mudah-mudahan nantinya semakin banyak penyembah yang pengajaran ini bisa berkembang lebih banyak lagi. Para penduduk di sekitar sini bisa bergabung sehingga tempat ini menjadi lebih ramai dan bisa berkembang lebih besar lagi seperti itu. Jadi kalau ada karunia guru dan Krishna, karunia sudah Prabhupada, karunia Sri Gauranga Mahaprabhu, karena kita yakin bahwa ini adalah misi Sri Gauranga Mahaprabhu, misi Tuhan sendiri. Ketika kita serius mengabdikan diri, pasti beliau akan memberikan ya sesuai dengan kemampuan kita untuk menjaganya. Jadi demikian yang dapat Titian sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga bermanfaat untuk kita dan ada yang bisa kita ingat ya, bagi lila ini sehingga menjadi bekal bagi kita lebih lanjut dalam proses bakti ini. Demikian Titian akhiri dengan ucapan terima kasih dan lancarkan Hari Krishna. Jai Gurudev ki, Jai Prabhupada ki, Sri Gauranga Mahaprabhu ki, Jai Sri Homayabhya ki, Hari Bol, Hari Krishna.
Om Jati Suci
Anuttana Sri Narayana Devata Yatra Samatram Mahapunyagaha Om Swaha Om Buddha Sri 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 Bhutatana Sri Ananta Devata Yatra Samatram Mahapunyagaha Om Swaha Idam Ananta Idam Mama Om Sahasrasya Sahasrataha Sahasrata Sahasrapat Prabhumin Vishwato Vishwa Satikadam Lam Swaha Om Samigam Sarvam Priyat Bhutam Swabhavyam Ustami Patakti Yang Anena Tirapti Swaha Om Etavalasya Mahima Ati Kaidam Chaprita Svadu Vishwa Bhutani Pribhata Samgitam Dhivi Swaha Om Krishna Udhaya Udayata Svadu Seha Mokha Satu Samyak Kramati Satanena Samyadi Swaha Om Tatma Virajayatu Viraju Adisuha Sejatu Adisaka Pacat Bhumi Matu Swaha Swaha Om Yakurya Harusa Dewa Yajna Matangvata Bhaktantya Ajam Isma Isma Salasari Swaha Om Sapta Sattan Paridaya Hati Sapta Samhita Kitaha Devaya Rutyam Tamana Abhatam Pusam Pasum Swaha Om Tamyasnyam Padipruptane Putyam Jataha Jataha Kena Devaya Janta Sadyate Swaha Om Tatma Yajnata Lokaha Sambutam Putarajam Sapasudam Rajam Katriva Yoyane Aranyam Jamyata Swaha Om Tatma Yajnata Lokaha Kita Samayat Miring Ganda Gampi Diri Tatma Tatma Yata Jawaiha Swaha Om Yakusam Yada Doho Ketika Bilang Kapayana Bukam Maka Tuika Hrupa Hrupa Swaha Om Brahmana Samka Mahasudam Mahulat Dunia Kutaha Uru Parasyaya Ekaha Padhadam Sudru Jata Swaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna
Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya